Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah aksi nyata saya pada topik 1 Merdeka Mengajar. Sebelumnya perkenalkan, saya Eva Surina Siregar, seorang guru di SMP Negeri 1 Barung Tengah. Berikut adalah ringkasan kurikulum Merdeka Mengajar yang akan segera kita gunakan di sekolah masing-masing. Kurikulum ini adalah prinsip pendidikan yang diambil dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan kita, dan kurikulum ini memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya dan dapat diterapkan pembelajaran yang memerdekakan murid. Nah, dalam topik 1 ini ada beberapa poin yang harus kita ketahui. Yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Nah, peran kita sebagai pendidik itu apa sih? Dan ingin menjadi guru seperti apa kita? Nah, semua pasti sudah pada tahu slogan ini, Ingarso Suntodo Ing Madio Mangunkarso Tuturi Handayani. Kita diharapkan menjadi guru yang seperti ini, yaitu di depan memberi teladan, di tengah memberi bimbingan, dan di belakang memberi dorongan. Kemudian yang kedua adalah mendidik dan mengajar. Mendidik menyeluruh itu seperti apa, dan pendidikan satu abad itu seperti apa, menjadi manusia itu seperti apa. Nah, mendidik menyeluruh adalah maksudnya guru itu harus menumbuhkan kekuatan dan potensi murid, dan pendidikan satu abad itu adalah kita harus mampu membedakan pendidikan pada zaman kolonial dan zaman sekarang. Jangan disamakan karena teknologi dan masanya sudah berbeda. Dan kemudian menjadi manusia secara utuh. Maksudnya di sini adalah guru dapat mengasah nalar dan kemampuan berpikir dan mengembangkan kebutuhan batin murid. Beliau mengatakan bahwa maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk kehidupan bersama dan memerdekakan manusia sebagai anggota persatuan. Beliau juga memaparkan bahwa anak-anak itu hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidikan hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Nah, yang menuntun kodratnya itu tumbuh adalah seorang pendidik, yaitu seorang guru. Nah, poin yang ketiga yaitu mendampingi murid dengan utuh. Nah, di sini kita harus tahu bahwa murid itu memiliki kodrat keadaan, ya, kodrat alam dan kodrat zaman, dan kemudian mendidik itu harus dilakukan atas dasar asas trikon. Nah, di sini saya akan menjelaskan apakah itu kodrat keadaan, alam dan zaman, kemudian asas trikon itu apa. Jadi kita harus mendampingi murid kita dengan utuh menyeluruh. Maksudnya adalah kita menggunakan asas trikon, antara lain kontinu, konvergen, dan konsentris. Apa maksudnya kontinu itu? Yaitu berkelanjutan. Kemudian konvergen yaitu terbuka, dan kemudian konsentris itu apa? Harus berdasarkan kebudayaan bangsa. Jangan kita menghilangkan kebudayaan bangsa kita. Kita harus mendidik murid-murid kita tanpa menghilangkan kebudayaan bangsa kita. Poin yang keempat yaitu mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Jadi bukan hanya kecerdasan intelektual saja. Nah, setiap orang menjadi guru dan setiap rumah menjadi sekolah. Jadi pendidikan itu bukan hanya didapat dari sekolah, bisa jadi dari rumah. Karena guru yang pertama itu adalah keluarga dan lingkungan. Dan kemudian yang kelima adalah pendidikan mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Maksudnya di sini adalah kita sebagai pendidik harus mampu memberikan keselamatan dan bahagia terhadap murid dengan memberikan sistem aman dan menciptakan lingkungan pembelajaran terbaik untuk murid. Bagaimana caranya? Kita harus membimbing murid dan memperbaiki bangsa. Namun peran keluarga dan sekolah dan masyarakat ini harus menjadi satu dan sangat diperlukan. Demikian adalah aksi nyata yang saya lakukan, dan saya sudah men-sharing, membagikan apa-apa yang telah saya pelajari tentang kurikulum Merdeka Mengajar pada topik Merdeka Mengajar, yaitu topik 1. Salam Merdeka, Merdeka Belajar.